Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah jadilah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi surga. Kami rezeki pada hari ini, kesalahan kami, kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bebaskanlah kami dari yang jahat. Haleluya Jesus, haleluya. Bebaskan kami Tuhan.
sekali di antara kami, Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus, Engkau Tuhan, segala yang lelah, segala yang kuatkanlah yang lemah Tuhan. Haleluya. Syikiriya nara sikiriya. Sikiriya nara.
Di bait sucimu
sucimu. Ku tak ingin jauh, ku tak ingin jauh darimu Tuhan. Dan kediamanmu, biarkanlah rohmu tinggal di dalamku. Di bait sucimu, di bait sucimu, di bait sucimu. Haleluya Jesus. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini. Kami dapat menikmati bait-Mu. Kami dapat menikmati Tuhan penyembahan. That we can experience Your presence, oh God, as we worship You. Lebuh kami nyembah Nuan Tuhan. Lalu ke pagi itu apa? Lebuh kami merniang ngagai Nuan. Lebuh mata kami tertumpu ngagai Nuan. And this morning, God, as we set our eyes upon You, Lord, You will reveal Your truth to us. Nuan dekat mandang ka pembenar Nuan dalam penghidup kami. For we know, God, that Your truth can set us free. Laban kami nemu Tuhan pembenar Nuan Te boleh mendeka ke kami, Te boleh melepas ke kami, Te boleh membebaskan setiap kami. Maka ini Tuhan, pagi ini apabila kami melihat kepada firman-Mu, biarlah iman kami terus Kau bakar. Awak ke pengharap kami ditunung oleh Nuan Tuhan. Lalu kami Tuhan ngada ke pengharap dituci. Oh terima kasih ya Tuhan. Kami serah ke semua puji sembah kami. Gempuruk kami pagi itu, hari pun datai ke penghujungnya. Di dalam nama Jesus kami udah bersampai. Semua kita nyebut amin. Haleluya. Beri kemuliaan ngagai nama Tuhan. Tapi dari insaf saya ke Tuhan. Amin. Oke, selamat pagi, selamat bertemu. Good morning, selamat berjumpa. Nah, kita akan ada masa 45 menit untuk firman Tuhan. Oke, jadi sila ambil perhatian, sedia, oke? Kerana kita akan dengarkan firman Tuhan. Jadi pagi ini saya hanya sentuh sedikit tentang tema kita, oke? Jadi aku oke, boleh paham tema ini ya? Oke, boleh. Kalau tak boleh nanti tu sister ini Ibu Steven boleh translate, oke? Jadi kita akan nak jakut campur-campur, Laban pagi tu kita jakuiban mayo mimit ya. Tidak BM ya. Kita akan pakai bahasa Iban sikit saja. Jadi firstborn. Okey, ngambil tu lalu terang di dengar kita, okey. Jadi tema kita ianya rekindle the fire. Nama artinya tadi kita membangkitkan, menyalakan api, ngidup ke api, ngemau ke api. Ya, malam kemarin Pastor Daniel semalam dia sudah bagi tahu, ini recap ya. Dia cakap apa? Aneh nyadi orang Kristian ti suan kuku. Ngai ke kita di luar korang. Ya, di kemuteh, di ludah ke luar. Nyalai, nanti kita celap tadi mana hagi kita celap ngambil ke bakem tu kita ulia panas, dihangatkan, dihidupkan, namanya dinyalakan kembali di dalam kehidupan rohani kita. Nah ini lebih kepada kerohanian kita. Semalam kita telah berbicara tentang, kita telah berkata tentang yaitu menyerahkan hidup. Kita nyerah ke penghidup kita sekali baru minta Tuhan nama ngemau ke. Kita bersampi minta Tuhan ngemau ke pengharap ke kita. Ngemau ke api te udah dekat padam dalam penghidup kita. Kelebih lagi bila kita menjadi orang Kristen. Api kita itu sudah turun. Lepas COVID, siapa masih kena sakit COVID sini? Siapa masih sakit COVID? Sakit COVID maksud dia takut pergi gereja. Malas pergi gereja. Sakit COVID maksud dia kamu masih malas melayani.
mau rehat, lelak. Oh, sebelum COVID, ada api yang sangat, I want to serve. I serve in this, I serve in that. Tetapi lepas COVID, lepas vaksin, kamu sudah jadi lemah. Maksudnya kamu masih ada keterikatan dengan COVID. Bukan saya cakap COVID yang sakit betul itu. Ini masalahnya iman. Apakah iman kamu masih dalam pengurungan MCO? Apakah kamu hari ini masih PKP? Apakah masih itu? Pengarap agi celap, pengarap agi lemi. Oh, malas amat aku hari Minggu. Dalam setahun tu, dalam tahun ini berapa kali kamu datang? Dalam tahun ini sudah habis baca kitab? Okay. Bedau ku pastor, tak payah sebut. Ya. Nanti pincin. Oh, tunggu pincin baru baca Alkitab. Jangan wai. Okey. Jadi rekindle the fire artinya ngemau ke api. Nah, tema titik dipasar ke ngau. Tema besar gereja kita tahun ini, tema besar gereja kita apa? Yaitu arise and shine for Jesus. Artinya terangkat, mancar untuk Jesus. Nah, apakah kita perlu bangkit dan bersinar? Untuk kamu bangkit, mesti ada sesuatu yang memberi semangat kepada kamu. Okey? Untuk kamu bangkit, harus ada sesuatu yang tolak kamu. Okey? Untuk kamu terus dibakar, untuk kamu terus mau, untuk kamu terus menyala, you need to keep the fire. Kamu harus pelihara api itu daripada malam. Baru kita boleh mencapai tema besar kita, angkat mancar untuk Jesus. So, itu masih berkaitan dengan rekindle the fire. Api, semalam Pastor Renia berkata, api adalah satu kepengerindu kita. Ya, power, nama kayak passionate, zeal. Nama zeal itu tadi ianya keinginan ti dalam ti nyungka ke hati kita, awak ke kita kak mansang. Zeal, the passion, the fire for us to move, to serve, to come to the church, to know God more. Kena kita mengelala Tuhan kelebih lagi. Nah, pagi itu aku dekat nyentuh beberapa perkara. Nama utai patut dihidup ke kita. Ya, hari ini saya akan kongsikan beberapa perkara yang harus kita nyalakan. Ya, patut dikemau ke kita. Namanya tadi lagi kita meda. Ya, dalam surat ini, tema kita tahun ini diambil daripada mana? Kamu tengok poster itu, apa kita punya tema? Rekindle the fire. Lepas itu, apa dia punya firman? Siapa boleh ingat? Nah, ingat. Tengok ini, Brother Fancy, bagi tepukan ke dia. Dia cakap 2 Timothy bab yang ke-1 ayat yang ke-6 hingga ke-7. Mari kita lihat 2 Timothy, 2 Timothy chapter 1 verse 6 to verse 7. Nah, tapi hari ini saya mau kamu baca dari ayat ketiga hingga ayat ke-9. Okay? Hingga ayat ke-9. Boleh? Okay, kita baca dalam bahasa Iban, bahasa lain kamu ikut dari belakang. Okay, 1, 2, 3. Aku merek. 1, 2, 3. Aku merek. Disembah aku ngau ati te bersih. Baka te dikerja aki ini aku clear. Lebu aku seruran ingat kenuan dalam sampi aku. Lebu aku ingat ke air mata nuan. Aku lelengau amat dekat bertemu ngau nuan. Ngambil ke hati aku gagau. Aku ingat ke pemesai pengarap nuan. Pengarap ti hidup dalam ini nuan Louis ngau ini nuan Yunis. Lalu dia tu hidup dalam nuan pu. Nyak me kebuah aku ngasuh nuan. Seruran ingat ngidup ke pemeri Allah Ta'ala ti bisik dalam nuan.
Lebuah aku ngengkah ke jari aku batnuan. Tujuah laban Allah Ta'ala ukai merik kita roh penakut, tang roh kuasa, roh pengerindu, ngau roh disiplin ke dirimpu. Ayat ke-8, nya alai, ana yang malu bersaksi ke Tuhan kita, lalu ana yang malu ke aku, ke detan dalam rumah jil, ke tegaya. Dan awak kenuan sama ngau aku. Nak ke pemerintah ketega berita mana yang ngena kuasa Allah Ta'ala. Ke udah nyelamat ke kita. Lalu udah ngangau ke kita nyadi nembia ya. Ukai ketega lutai tidak kerja kita. Dan ketega julu hati ngau pengasih ya. Pengasihnya udah diberi ngagai kita dalam Yesus Kristus. Kenyau aris bedau penumbuh dunia. Amin. Oke, faham firman ini? Oke, kita akan pergi serba sedikit kepada firman ini. Nah, ini adalah surat yang dituliskan Paulus kepada seorang pastor yang muda. Ya, contoh dia tadi, Pastor Daniel tuliskan surat kepada saya. Ya, bukan surat cinta, tetapi ini surat. Ya, bukan surat cinta ya, ini surat pelayanan. Nah, di sini dia katakan sebab Paulus ini dia sedang di dalam mana? Di Ninopol itu. Dekat mana dia sekarang? Waktu dia tulis ini. Dalam rumah jail. Dekat penjara. Oh, prisoner. Oke. Dia tulis surat kepada Timotius. Oh, dia kata, oh Timotius, saya rindu kepada kamu. I miss you. Contoh kamu mau cinta, oh I miss you baby, ka darling ka. Aku lelengau kenuan sulu. Okay? Itu dia cakap dia rindu untuk bertemu dengan siapa ini? Timotius. Tetapi dia tidak boleh keluar. Yang dia boleh buat tulis surat. Dan di sini dia memperingatkan Timothy. He remind Timothy. Dia ada beberapa perkara yang dia ingatkan kepada Timothy. Nah, Timotius seorang yang muda. Contohnya hari ini mungkin kalau saya tua, tidak payah dengar firman ini. Tidak, ini berbicara kepada orang Kristen juga. Contohnya orang yang baru dalam Tuhan. Ataupun yang sudah lemah. Yang sudah takut melayani. Yang sudah malas melayani. Yang sudah jarang-jarang ke gereja, yang sudah lemik dalam pengarap, yang sudah apinya sudah kulap-kulap. Nah, Iban cakap kulap-kulap itu mau padam. It's about to distinguish. Sudah mau padam. Nah, ini firman dia berikan kepada setiap kita hari ini. Ya, jangan kamu pikir oh api Pastor Remy ini 100% itu mustahil ya, bukan mustahil, mungkin boleh, tapi ada di saat kita merasakan kita akan lemah. Kita akan merasa diri sangat-sangat terpuruk di dalam keimanan. Tetapi hari ini, firman ini Tuhan masih mengingatkan kita supaya kita menyala di dalam hidup ini. Nah, apa yang harus kita rekindle? Rekindle the fire to what? Untuk apa? Oh, dari semalam Pastor Daniel cakap, oh nyalakan api. Lagu kita semalam, nyalakan apimu, ku nyanyi oeo, oeo. Ini lagu orang muda sekarang. Nyalakan, oh mereka lompat-lompat. Tetapi sudah nyalakan api, balik dia tidak menyala lagi. Jangan lagi kita lepas camp ini, oh menyala kuasamu. Lepas itu kamu tak ada ditengok lagi. Selalu dia camp ini macam kita berikan petrol. Pergi lampu, pergi api, wah kuat. Lemik lagi. Jangan. We need to keep the fire. Keep on burning. Bukan seberapa menyalanya apimu, tetapi haruslah engkau selalu. Karena nanti kita akan lihat apa yang Paulus katakan. Nah, di sini ayat yang ke-6 in verse 6, what Paul said to this Timothy. Ya, apa yang dia katakan? Ayat yang kelima dulu. Wah, dia ke-6. Nyak me kebuah aku ngasuh nuan seruran ingat. Ingat apa? Ya. For this reason I remind you.
What the reminder? Apa yang dia remind? Apa yang dia peringatkan? Nama utai ke dia suah. Paulus dikingat ke Timothy, ianya ngidup ke pemeri. Okay? Apa yang dikatakan? Nanti aku English nyebutnya tadi. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God. Okay? Saya translatekan pergi jaku iban. Ketegato aku ngingat kenuan, muput nyentuak ke api mau, ianya api pemeri Allah Ta'ala. Dia berkata tentang gift. Okay? Nama arti gift. Oh, hadiah. Apa maksudnya karunia? Nama arti pemberi. Siapa mau hari jadi, mau dapat hadiah, Christmas mau datang. Pemberi, karunia yang di dalam firman ini dia berkata tentang bahasa aslinya karisma. Nah, karisma. Apa itu karisma? Ada satu karunia yang diberikan oleh Tuhan dengan percuma. Oke, maksud karisma, karunia yang diberikan oleh Tuhan secara percuma untuk memuliakan Tuhan. Oke, maksud arti karisma adalah satu karisma pemberi, ya, the gift, ya, that given by God free of charge for the sake of His name. Namanya kepemanah nama Tuhan. Oke, jadi pemberi kediberi Tuhan ngagai kita dekat dikena kita ngemulia ke Tuhan. Yang pertama yang kita pelajari hari ini, rekindle the fire to serve. Oke, yang pertama, rekindle the fire to serve. Ngidup ke api untuk melayani. Oke, jadinya beberapa perkara. Rekindle the fire, nama ianya ngidup ke api dalam pelayanan. Jadi itu Paul Madiah, Paul berkata begini, I remind you to fan into flame the gift of God. Kita mesti kak ngidup ke, nanti kita mau barbecue, kita mau blow itu arang supaya dia panas. So kita kena lakukan sesuatu. We need to do something for it become into flame. Awak kaya boleh jadi api ti mau nyerti flame tadi. Api ti dikena kita. Karunia. Ya, kita harus pakai karunia. Di sini siapa yang tahu what is my gift? Hari ini kamu tulis dekat buku kamu. Apakah saya punya karunia? Nama pemberi diberi Tuhan kaku. Oh, saya suka senyum. Saya suka nabi orang. Apa yang kamu boleh buat? Kamu jadi usher lah. Hai, selamat datang. Oke, ataupun kamu suka bercakap banyak. Jadilah pengajar. Ya, tapi bukan cakap sembarangan punya. Ya, if you have a gift to teach, you teach. Ya, saya tak boleh paksa kamu khotbah sini kalau kamu tak boleh. Oh, saya boleh sapu saja pastor. Go ahead sapu lah. Oh, saya boleh deriba band saja pastor. Nah, boleh main music. Bawa band lah. Oh, saya tak boleh buat apa-apa pastor. Mau duduk saja. Oh, susun kerusi tak boleh kah? Boleh. Tetapi hari ini banyak orang tidak ada keinginan untuk melayani. Terutamanya orang bapak-bapak. Ibu-ibu. Ibu-ibu bagus. Dia ada fire untuk masak. Nah, yang bukan kayak contohnya bapak-bapak ini udah pencen. Ngelak kita kena biar. Oh, biar orang muda lah. Atau punya masih kerja, oh lelak mat. Lelak kita orang biar. Ini brother Jeff dia main gitar, oh bagus. Walaupun dia sudah tua, dia bung. Ini fire. Jadi banyak orang hari ini, bahkan muda, bahkan orang tua, banyak sudah tidak ada api untuk melayani. They don't have fire to serve. Tidak ada keinginan untuk melayani. Hanya datang gereja saja. Oke. Amin. Haleluya. Oke. Halo. Shalom. Haleluya. Amin. Hanya ini saja.
Dan apakah pentingnya untuk kamu hidupkan api? Nah, kalau api kamu itu hampir padam, so kamu harus lakukan sesuatu. Involve yourself in ministry. Libatkan diri di dalam pelayanan. Baru api itu boleh mau. Kamu tak boleh hari ini, hidupkan api, nyalakan api. Yes, you can pray. Kamu boleh berdoa, Tuhan, hidupkan api saya. Nanti kita hanya tadi bersampi, but we don't have action. Kita tidak ada sesuatu yang kita lakukan. So kita kena step, move forward. Kita mesti dekat nyingkang, masuk dalam pelayanan. Mungkin kamu tidak melakukan pelayanan di gereja. Oke, di rumah kamu, apakah pelayanan kamu? Kalau laki kamu bukan orang Kristen, layani dia dengan sepenuh kasih. Masak dengan cinta, dengan fire to serve. Ya, kita harus punya satu keinginan. Kita harus punya satu zeal, fire to serve. Bila kita ada ada keinginan yang membara di sini, kobarkan, berkobar. Biarlah api itu berkobar-kobar, ngenak pemerik diberi Allah Ta'ala ngagai kita. Nyalai ke satu, kita mesti nemu nama pemerik Allah Ta'ala. The first thing we need to know, what is the gift of God in us? Do we discover it? Ngelalah kena kita, nemu kena kita. Pelayanan aku, nemu ngejiak orang. Contoh, Ruby dia boleh jack orang, jaga orang tua. Dia boleh melayani di tempat orang tua. Yesus, bagus. Doa untuk dia. Kita boleh lakukan apapun pelayanan. Nama jauh boleh digagak kita untuk kita melayani Tuhan. Bukan hanya di gereja. Tetapi kalau kamu mau melayani di gereja, please come. Tell us, pastor, saya mau melayani dalam musik. Mari, nanti pastor dia ajar kamu. Main musik kah, kobah kah? Ya, yang di Bintulu, siapa yang mau kobah? Yang di Sibu, siapa yang mau sharing? Mari belajar. Asal kamu ada keinginan, you have a desire. Dan kamu harus kobarkan. You need to fan it into flame. Kalau kamu hanya ada keinginan, God, I want to be used by you. Aku kak digunakan Nuan Tuhan. Tetapi Nuan nak sanggup. Tetapi Nuan engai hidup ke pemeriknya nadai guna. Ya, Nuan mesti dekat ngena pemeriknya melayani Tuhan. Laban karisma kediberi Tuhan kena memuliakan Tuhan. The charisma that God give to you is for to glorify God, untuk memuliakan Tuhan. Sebab itu bakat. Okay, you say, saya ada bakat dalam ini. I have talent in this. Especially orang ibarat. Ada bakat nyanyi, ada bakat main musik. Ada orang ada bakat, tetapi tidak ada fire. Tidak sama. Dia memang ada pemerik, ia bisa give, tetapi tidak ada fire to serve. Oke? Kamu boleh lihat orang yang pandai main musik pertandingan sana sini. Tapi di gereja dia tidak melayani. Dia tidak pernah nyanyi Yesus punya. Yang dia nyanyikan I love you, you love me. Nuan untua badas namanya untua jahit nantu mana ya? Oke, apapun itu Tidak ramai orang yang bertalenta mau melayani Tuhan. Not many those who have a bakat, tetapi tidak mau melayani. Banyak. Tetapi hari ini kalau kamu kurang, kamu ada gift, but you want to use that gift. Karena kamu tahu ini yang Tuhan berikan, and now I want to use it to glorify God. Tuhan aku pemerik tu, tajak pun aku mungkin nak sepemah ya, tetapi aku tak ngena pemerik diberi Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah, nyala itu yang nyebut seruran ingat. We need to always remember. Ngidut ke. Bermaksud pemerik Tuhan boleh mati. Karunia ini boleh padam. Karunia ini boleh hilang.
sekiranya kamu tidak menghidupkan. Nya alai Jakub itu nyebut fan into flame. Kalau kamu stop to fan, bermaksud dia akan jadi arang. Dekat jadi padam. Enti yang nak dihidupkan oleh kita. Nah, nyalai ku nyebut tadi itu bukan hanya berbicara tentang bakat, talenta. Kerana semua orang ada karunia yang berlainan. All of us have a gift. We have a different gift. But use the gift, we have a same motivations that to glorify God. Kita bisa mayu macam gift, pemberi, karisma. Tetapi satu tujuan. Apa tujuan itu? Memuliakan Tuhan. Ya, kamu boleh beza dari pangan diri. Oh, kamu boleh buat ini, kamu tak boleh buat ini. Yang satu boleh buat itu, yang satu tak boleh buat. Kerana, tetapi tujuan kamu adalah we have a same purpose. We have a same goal. Kita harus punya satu matlamat, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Yang pertama, rekindle the fire to serve. Nah, kobarkan apa yang Tuhan telah berikan. Nah, kenapa? Why? Ini masuk ke dalam 1.1 dia. Ya, mengapa? Nama kebuah mesti dihidupkan. Mengapa harus dikobarkan? Ya, di sini kita katakan harus ada sesuatu yang kita lakukan. Ya, mengapa kita harus kobarkan? Yang pertama, kerana kita sudah diberi kuasa. Katakan, saya sudah diberi kuasa. The power have been given to you. Ya, sudah bisa kuasa dalam kita. When you receive that power, Kemaya. Nuan nerima kuasanya. Siapa boleh tahu? Siapa mau? When you receive Jesus. Lebuan nuan nerima Jesus, nama bisik dalam nuan. Roh Kudus. Sebab itu dia katakan Roh Kudus bisik dalam kita. We have received the power. Lebuah kita nerima Jesus. When we accept Jesus as our personal savior, kita boleh mendak dalam ayat 8 lagi 9-nya. Lebuah kita ada Jesusnya jadi ke penglepas kita. Kita udah diberi kuasa. Kalau orang beri kamu sesuatu, kamu pakai ataupun tidak? Kamu pakai ataupun tidak? Oh, tidak mau saya buang. Hari ini Tuhan telah berikan Roh Kudus, berikan kamu kuasa, tetapi adakah kamu sudah pakai? Ataupun kamu tidak tahu apa pemberi Roh Kudus? Sebab itu harus kenal apa karunia yang Tuhan telah berikan kepada kamu. Kalau kamu sudah tahu karunia itu, cari, pastor, saya ada ini, saya ada desire ini, saya mau buat ini, tapi saya kurang tahu. Tell us. Bagi tahu kita. Kamu harus sudah ada kuasa. Ini gua minta kuasa. Kamu sudah ada. You have that power. Masalah dia, you don't use that power. The problem is, nuan nak kuasanya yang sudah diberikan kepadamu. Contoh dia, saya sudah bagi kamu parang. Aku dan mereka kita dukung yang kita nak kena. Pegang saja, apa guna? Boleh potong ayam? Contoh ada babi yang lalu babi hutan. Kamu ada sangkua. Nuan bisik sangkua. Kamu tidak pakai, kamu tengok babi itu saja. Boleh mati babi itu? Nuan nak pakai babi kampung. Nanti nuan medak je genung-genung. Nuan mesti dekat numbuak. Numbuak ngosang kuah. Makanya kita Tuhan udah beri kita kuasa, tetapi kita nak nemu guna kuasanya. Kita nak ngena kuasanya. Kita nak nemu, kita bisik kuasanya. Kadang-kadang kita bila kita mau buat sesuatu, kita tidak tahu bahwa kita ada equipment itu. Apa bisiknya? Aku nama aku nak ngenaknya sarinya.
Kita tidak pakai apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Nah, yang pertama, mengapa kita harus hidupkan karunia? Kita sudah diberi kuasa. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, yang dekat baju warna purple, siapa pakai? 1, 2, 3. Spirit with power. Kamu sudah menerima Roh Kudus, kamu sudah menerima kuasa. Nah, nama gigak kita kuasa. Oh, nanti aku betapa dulu baru bisa kuasa. Tidak. Tidak perlu, kamu sudah ada kuasa. Tidak payah pergi Bukit Lang cari spirit. Tidak payah. Ya. Bunyi kapal muai tadi. Ibu ambil tupo. Tak payah. Tak payah kamu cari roh. Kamu sudah ada Roh Kudus. Apa mau cari lagi? Ya. Ada orang hari ini. Contoh sekejap. Dia cakap bila kita terima itu kuasa. Ya. Di sini Paulus katakan di dalam ayat yang ke-6. Seruran ingat ngidup ke pemeri Allah Ta'ala ti bisik dalam nuan lebu aku ngengkah ke jari aku banuan. Di sini Paul katakan through the laying of my hand. Apakah Timothy ada kuasa maya Paul ngengkah ke jari lalu bisik kuasa? Apakah begitu? Firman Tuhan itu bukan maksud Paulus. Karena apabila kamu menerima Yesus, kamu sudah ada kuasa. Roh Kudus ada di dalam kamu. Nah, di sini Paulus katakan, saat saya sudah letakkan kepala. Sebab itu kita akan ada doa, tumpang tangan, we pray. Oh, kadang-kadang dia jatuh, kadang-kadang dia ada manifestasi, kadang-kadang dia merasakan dia dibangkitkan. Sebab itu, hanya kita pegang kepala baru sembuh. Hanya kita pegang punggung baru sembuh. Itu bukan maksudnya. Dan itu hanya terjadi saat-saat tertentu. But that is not yang semestinya. Oh, you must put your hand on me. Hari itu ada KKR ya di mana ini? Di Kingwood. Kita pastor itu suruh kita, yang pastor mari datang, help us to pray for people. Wah, ada satu orang ini saya doa, okeylah doa. Dia ambil tangan saya, dia simpan sini. Sini saya sakit. Sini saya sakit, dia ambil tangan saya. Bukan saya yang simpan tangan. Dia angkat tangan saya, simpan di sini. Dia pikir ada kuasakah saya punya tangan? Kuasa itu ada di dalam kamu. So kamu tak perlu tunggu Pastor Daniel laying hand, Pastor Remy baru kamu mau melayani. Don't need. Karena kamu sudah ada kuasa. Bukan saat orang tumpang tangan baru kamu ada kuasa. Itu salah. Kamu sudah ada kuasa saat kamu terima Yesus. Jadi pakailah kuasa itu. Ya. Biar kerti ya. Kita yang mesti kena kuasanya. Itu maksudnya. Bukan bermaksud, bila Paulus simpan tangan. Sekarang ini Paulus di dalam penjara. Bagaimana dia mau laying hand lagi? Dulu dia sudah laying hand. Mungkin waktu Timotius minta terima Yesus ke apa. Sekarang ini dia berkata, kamu harus kobarkan apimu. Karena kamu sudah ada kuasa. Nah, saat kamu melayani, kamu bukan melayani dengan kekuatanmu. When you serve, you are not depending on your own strength, on your own mind. Dalam nama Tuhan nak bergantung, berpanggai bak penemu nuan, nak berpanggai bak pengeriang nuan. But you depending on God's power that is in you. Nyalai lebuan nuan melayani, jangan takut. Ya, lepas itu baru firman Tuhan katakan, sebab roh yang aku berikan bukan roh menakutkan, bukan roh penakut. Nah, sebab itu kamu melayani hari ini, you can serve with power. Ya. Sebab itu kamu harus ada satu semangat untuk melayani. Kadang-kadang saya tengok orang melayani, ada semangat. Bila dia worship lead, ada semangat. Hari ini mood saya tidak bagus. Lagu saya pun semua lagu funeral. Karena dia bergantung kepada mood, bergantung kepada feeling.
You worship God bergantung kepada apa yang terjadi. Oh, waktu saya ada masalah baru saya fokus dengan Tuhan. Nah, ada masalah kiba kanan mata kita. Melihat tisi, melihat kian, melihat kata, melihat ke bawah. Kita udah diberi kuasa. Nah, sebab itu when you serve with power yang Tuhan telah berikan, you can do extra mile in ministry. Nuan uliah melayani Tuhan lebih aritik ke udah. Mungkin you start with tung cak cak. Let's say, for example, you main drum, tung cak cak, tung cak, tung cak, tung cak. Then, oh, you doa Tuhan, saya mau skill yang lebih bagus, saya mau lebih hebat lagi, cak tu lagi lebih bertenaga. Bila kamu selalu bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada kuasanya. Nah, kalau kita itu kalau kita ada kuasa dalam pelayanan, ada api dalam melayani Tuhan, cara kita melayani itu beza. Waktu kita nyanyi beza, waktu kita bawakan firman Tuhan beza. Ya, kita akan lebih ke dalam firman Tuhan. Nah, yang pertama, mengapa kita harus kobarkan? Kita ada kuasa. Nah, kamu pikir pastor ada semua karunia? Tidak. Ada yang ada karunia ini, ada yang ada karunia itu, dan ada karunia Roh Kudus. Itu ada tercatat di dalam buku, di dalam surat Korintus. Ada nubuat, ada apalagi karunia iman, ada karunia penyembuhan, ada karunia mengajar, karunia kata-kata hikmat, karunia penglihatan, itu banyak. Tetapi tujuannya satu, untuk memuliakan Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kita mungkin pelbagai karunia, gift, karisma, satu hal yang kita sama, yaitu memuliakan Tuhan. Sebab itu nuan uleh mantah pangan diri, ya, di dalam melayani Tuhan. Kecuali memang harus dia ditegur dengan penuh kasih. Nah, yang kedua, mengapa kita harus kobarkan? Ya, bagaimana kita kobarkan? Yang pertama tadi apa? Kita sudah diberi kuasa. Nah, ya kebinya tarik bakeni. Kok kita melayani dengan kehadiran kita. Oke? Kita melayani dengan kehadiran, dengan perkataan kita. Nyalai lebuh kita diau ngurangnya tadi. Urang oleh ngasai ke Tuhan dalam penghidup kita. Ari jakuk kita. Dari perkataan. The way we talk, the way we speak. The people look at us. Whether we have power. Whether we have that gift or not. Ya, kita bisa kuasanya kena. Saat kamu, sebab itu, kamu, bila kamu beritakan Yesus, kamu tidak perlu. Kamu harus terima Yesus. Kalau kamu tidak terima Yesus, nanti saya pukul kamu. Ya, saya tidak akan pergi. Ini pina. Mana kamu ini tidak turun gereja? Kalau kamu tidak turun gereja, hantar kamu punya surat baptis. Bawa balik sijil itu. Kita tak paksa kamu. Ya, begitu juga kamu bila kamu mau menginjil Yesus kepada saudaramu, komunitimu, apa yang harus kamu lakukan? Dekati mereka. Hidup dengan mereka. Tinggal dengan mereka. Makan dengan mereka. Jangan buat langkau dengan mereka, itu saja. Gaya hidup kita, ya. Gaya penghidup kita mempengaruhi orang di sekeliling kita. Karena Yesus sudah beri roh kedisiplin, roh ketertiban, the self-discipline. Itu yang Yesus sudah berikan kepada kita. Nah, dan kuasa ini, ya, kita sudah diberi kuasa. Apa yang kuasa ini buat? Dia membuatkan kita tidak takut. Sebab itu kamu boleh ada nyalaan api untuk melayani. Karena ada satu kuasa. Kuasa tadi yang sudah diberikan. Yang kedua ini, kuasa membuatkan kamu tidak takut. Tidak malu. Siapa yang malu mau beritakan Yesus di sini? Hari ini kamu harus minta kepada Tuhan. Tuhan, hidupkan
karunia yang kau telah berikan kepadaku. Panggilan kita semua di sini apa? Menginjil. Oke, kita lihat kepada penginjilan. Semua kita dipanggil. We are called to share the gospel. Bukan hanya pastor saja, bukan hanya saya saja, bukan hanya leader saja, semua kita harus memberitakan Injil. Nah, yes, kita akan takut, kita akan malu. Nama kebuah. Oh, bila kita madah ke Yesus, bila orang dilihat kita semayang, apa pada, jaga pada udah datai. Orang ngelesek ke kita, ngemelik ke kita. Jaganya sedap pada udah datai, jaga kita. Di kampung kamu kata, itu father sudah sampai. Kalau kamu orang yang alim, kalau kamu orang yang selalu pergi gereja, kamu akan dibuli. Kamu orang Kristen, kamu akan dibuli. Ya, ada itu hari funeral kita, bukan funeral kita, nenek saya nyanyi, ada orang tuh, apa dia buat? Dia menguap, besar suara dia. Dia boleh menguap, tutup mulut, dia tidak besar lagi. Dia mau ganggu kita. Dia mau kata lama betul ini orang semayang. Bila kita ikut Yesus, akan banyak orang yang menentang kita. Tapi kita tak usah malu. Sebab kita, ngai sudah lagi kemelik kita yang semayang. Jangan malu. Semayang saja. Jangan malu. Anda takut. Laban roh Tuhan, ukai merik kita roh takut. Ukai merik kita roh ke malu. Tetapi apa yang diberikan oleh Yesus, oleh Roh Kudus, nama kuasanya tadi, dalam ayat yang ke-7, laban Allah Ta'ala ukai merik roh penakut. Oke? Ini berbicara tentang ketakutan. Ukai merik roh penakut. Tetapi jadi orang Kristen kita takut. Kita buyan. Kita malu kelese kurang. Ya. Kita takut dengar dari orang, nak tahu berketuk. Mali semua 4 bayar lagi. Ya, tetapi roh Tuhan bukan berikan kamu ketakutan. Api yang ada di dalam kamu, kuasa yang sudah diberikan kepada kamu, kamu harus pakai, kamu harus hidupkan supaya kamu berani. Nah, kuasa Tuhan, Roh Kudus akan berikan roh yang tidak takut dalam kamu melayani, dalam kamu bersaksi, di dalam keluarga kamu, di dalam rumah panjai kamu. Ya, kamu akan menjadi berani, bukan takut. Karena roh takut itu adalah roh dari iblis. Sebab itu kalau di sini takut sorang-sorang dalam bilik, takut gelap-gelap, takut ada hantu, pikir ada ini, pikir ada itu, kamu harus doa. Ya, karena dari Tuhan bukan ada ketakutan. Oke, yang ketiga, apakah yang dilakukan oleh kuasa ini? Kuasa ini memberikan kita daya tahan. Oke? Kuasa ini akan memberikan kita daya tahan untuk menghadapi penderitaan. Oke? This power will give us perseverance, ya, to go through any suffering. Dalam setiap penderitaan, dekat merik kita nama tan hati, pengetan hati. Lebuh kita nitiah ke Jesus. Saat kita ikut Yesus, kita akan menghadapi pelbagai nama tentangan. Ari orang, ari keluarga, ari kaban belayan, ari orang gulai ngau kita. Bakal sebut kita dek ngemelik ke kita. Madah kita tu pada, madah kita tu Jesus. Oh, nya Jesus dah datai. Oh, tu lebih agari Jesus. Dalam kitab penginjilan, ya, waktu kita contoh, for example, bila maya aku nya tadi dalam ngunsi jakut Tuhan, kadang-kadang kemelik korari tisi, kadang-kadang ada dari tepi, dari belakang sana dia sebut benda yang tidak bagus. Ini
Apakah kita malu? Apakah kita takut? Kalau kita ada api yang membuatkan kita mau melayani, tidak kira apa. Nak ngira nama jaku orang. Tidak kira apa yang orang katakan. Tidak kira apa yang orang ucapkan. Kalau kita ada api yang membakar, tidak kira apa yang terjadi, apapun penderitaan, nama pun masalah kita, nya ukai ngelemi, ukai madam kapi kita, tang kita dihidup ke kita lebih lagi. Bisik pengingin dekat mela Tuhan. Amin. Ya, ukai ka, sekali kemelek kurang arungai. Ya, sekali orang katakan benda yang tidak bagus saat kamu serve God, kamu tidak mau lagi. Kamu mesti ingat, sebab itu Paulus kamu harus ingat ngidup ke. Kamu harus ingat ini. Kamu harus kobarkan. Nah, kadang-kadang api mau padam, kamu harus hidupkan. Nanti kita akan lihat bagaimana kita hidupkan, ya. Tetapi untuk sesi pertama ini kita akan pergi dan malam nanti kita akan ada doa khusus untuk perkara ini, Roh kedebret Tuhan, roh pemerindu. Makin orang ngemelik kenuan, makin orang rindu lagi kurangnya. Makin orang ngemelik kenuan, makin rindu lagi nuan melayani Tuhan. Makin orang dekat ngelabuh kenuan, makinnya nuan lagi ngangkat ke diri. Laban nuan bisik pengerindu Jesus di dalam penghidup nuan. Amin. Jadi ngena kuasa Allah Ta'ala. Ya, kita udah dikanga, we are called by God. Dalam ayat ke-8, Paul di sini, Paulus di mana? Paulus di dalam penjara. Kenapa dia di dalam penjara? Karena dia beritakan firman. Siapa sanggup? Siapa sanggup di jail tegak firman? Hari ini tidak ramai yang sanggup. Ya. Tapi Paulus dia sanggup. Dia berani. Dia tidak malu. Mengapa? Karena dia ada fire. Ada api. Ada satu api. Sebab itu api ini satu semangat. Yang membuatkan dia mau. Yang membuatkan dia tidak malu. Tidak takut. Ya. Nyala yang nyebut dalam ayat ke-8 in verse 8. So do not be ashamed of testimony about our Lord or of me his prisoner. Ana malu ketegal aku di jail orang. Ana yang malu laban aku di jail ketegal jaku Tuhan ku ya. Nyalenti sarito nuan dikemelik ketegal jaku Tuhan. Ana malu. Ana yang takut, ana lemi yang terus hidup ke pengingin hati nuan kedekat melayani Tuhan lebih lagi. So we need to have the fire to serve. Bukan hanya melayani saja. Kalau kamu melayani saja, datang hari Minggu jadi usher, ngumpul pemerik aja, balik. Ataupun kamu jadi pimpin lagu, choose any song. Oto lagu ku minggu to ini. Nyanyi practice dia lama balik. Ataupun kita terus saja. Maksud melayani di dalam kuasa, di dalam api, kita mau berikan yang terbaik. Kita mau lakukan semampu yang kita boleh. Kita bersemangat. Hari ini saya semangat. Karena ada api yang membakar motivasi kita. Nah, hari ini kalau kita sudah kekurangan api untuk kita melayani, biarlah kita berdoa. Tuhan, hidupkan. Ya. Tuhan tak boleh hidupkan. Hidupkan. Dia mau kamu sanggup. Are you open? Are you willing? Apakah kamu sanggup dipakai oleh Tuhan? Sanggup dikenal oleh Tuhan? Nya soalannya, apakah nuan sanggup? Ya. Itu ayat ke-8. Lalu aneh malu ke aku, keditan dalam rumah jil ketegayat, yang awek kenuan sama ngau aku. Here, Paul was advised, tell this Timothy. Ya, biarkan kamu sama dengan saya.
So do not be ashamed of the testimony about our Lord or of me, his prisoner. Rather join with me in suffering. Nama aku Paul. Sama dengan aku. Ya. Dalam with me, join with me. Nama aja aku join with me. Entah Aram. Join aku. Join sekaki. Join sekaki nama. Okay, join Aram. Kan. Dia cakap, mari kita ngau aku. Nama, ngau apa? Merinsa ke Tegal, berita mana. Dan bila kamu merinsa, apabila kamu menderita ke Tegal firman Tuhan, ke Tegal Injil, ke Tegal Gospel, apa dia katakan? Nak ke pemerintah, ke Tegal berita mana ngena nama kuasa Allah Ta'ala. Perhatikan di dalam ayat ini, ya. Join with me in suffering for the gospel by the power of God. Ngau kuasa Tuhan. Nuan merinsa, okay. Merinsa. Bukan. Tapi kamu merinsa dengan siapa? Dengan kuasa. Maksud dia kamu tidak terlalu merinsa lah. In your suffering, there is the power of God. Dalam pemerintah kita, bisik kuasa Tuhan. Ya, dalam melayani Tuhan, kadang-kadang kamu merinsa. Susah. Oh, buat seorang diri. Buat ini, buat itu, sakit ini, sakit itu. But if you still have that fire, you still can continue. Ya. Untuk tutup kita punya sesi malam pagi ini. Bukan malam ya. Kesaksian dari saya secara pribadi. Ya, semua tahu, gereja kita tahu bahwa kami telah nama kitanya ditinggalkan orang yang kami sayang, ya. Ditinggal ke orang teknik saya, sudah pergi pada Yesus. Secara pribadi manusia sangat lemah. Ya. Bila kita funeral, waktu itu Pastor Daniel ada dengan kita before we send the body to the graveyard. Ya. Sendirilah nyanyi. Ya, Pastor Daniel sharing. Saya walaupun pastor, tapi kita masih ada kelemahan. Tetapi api itu belum padam. Masih. Sebab itu bila kita nyanyi, apa lagu nama lagunya? I surrender. Ya, aku beri diri. Macam tak sanggup nyanyi. But we need that power. Bukan we need that power, tapi kita kena nyanyi. Kalau manusia, aduh, tak mau nyanyi lagi, berhenti. Tetapi in your suffering, there is power of God. Dalam pemerintah kita mayanya, nyak me kekuatan Tuhan. Ya, bagaimana mau hidupkan? Teruskanlah. Kamu kena lakukan. Sanggup, tidak sanggup, lakukan. Dan kamu akan lihat kuasa Tuhan akan memimpin kamu. The power of God will lead you through. Ya, kalau kamu tidak berani, udah merisa, okay, stop, tidak mau lagi. You will never experience the power of God in your suffering. Kita akan ngasai ke kuasa Tuhan amat-amat nyata dalam penghidup kita. Dengan titik terendah dalam penghidup kita. Amen. So we are really thanks God. Ya, kalau kita tidak kerana Tuhan, ya, keluarga saya hari ini dapat ikut kita. Pada mulanya apa yang dia kata? Empai nyamai. Ente uliah ngengau sidaa. Tapi puji Tuhan. Kerana Tuhan yang memberikan kekuatan. Mereka fikir tidak mau ikut camp ini. Dia cakap still tidak masih morning. Ya. Still set lah. Ya. Saya cakap jangan begini. Tuhan sudah ambil dia. Maksudnya God has opened door for us to come. Tuhan mau kita datang. Biarlah di camp ini kita semua sama dikuatkan sekali lagi. Begitu juga dengan setiap kita di sini.
Ya, apapun penderitaan kamu, apapun cabaran kamu, ya terutamanya dalam memimpin, ya yang memimpin, yang melayani di gereja, baik yang di Sibu, baik ya di Bintulu. Mungkin di Sibu belum ramai kami yang memimpin, tetapi biarlah dari camp ini kamu ada satu kuasa. You have the power, you have that fire. Fire for what? Fire to serve. Bukan api saja. Kamu terima Yesus di sini, kamu terima urapan di sini, kamu getak-getak, kamu kelentang, kamu jatuh, apapun yang terjadi kepada kamu. Tetapi selepas kamu jatuh, selepas kamu slain in the spirit, mungkin ya waktu kita berdoa, oh kamu sudah tak ada apa-apa lagi lepas ini. Tidak. Hari ini kalau kamu dijamah oleh Tuhan, kamu harus kobarkan api. Apa api itu? Api untuk melayani. Api untuk melayani. Nah, nanti saya akan ada di sesi malam. Kita akan ada api yang lain. Rekindle the fire. Fire apa? Itu akan saya sambung di sesi yang keempat. Oke? Dan kita akan ada sesi doa. Selepas itu, mari kita berdoa pada pagi hari ini. Karena jam kita sudah kesuntukan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bapa Surgawi, kami bersyukur. Hari ini Tuhan, kami dapat dengar firman-Mu. Mari kita sama bangkit berdiri ya. Kita perlu luangkan masa ini, kita minta Tuhan untuk memberikan kita api. Ya, api apa? Api dalam melayani Tuhan. Ya. Mungkin kita merasakan bahwa selama ini kita sudah lemah, kita sudah tidak ada fire, api untuk melayani. Nadai asai lagi kak melayani, bahkan mau berhenti, bahkan kak baduk kita ya, mungkin kita mau berhenti sudah, mau give up ya, to serve, tidak mau lagi ya, sudah mau tinggalkan diri. Tapi hari ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan, kita katakan, Tuhan bangkitkan lagi, nyalakan lagi, rekindle the fire to serve. Kamu katakan, Tuhan saya mau, Lord I want, saya mau api di dalam melayani-Mu. Haleluya. Terutamanya bagi pemimpin gereja, kamu harus berdoa. Bagi yang terlibat dalam pelayanan, bagi yang belum terlibat, kamu katakan, saya mau lepas camp ini, saya mau melayani Tuhan dalam apa sekalipun ya, pelayanan. Terima kasih Tuhan. Rabashiri andara baku rabashandarama. Kita nyanyikan lagu Mengalirlah Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalam kita. Karena yang kita dengar tadi, we have that power. Kita sudah ada kuasa itu. Yang masalahnya kita tidak kobarkan. Ya, kita tidak hidupkan. Kita nak hidup ke api, nak hidup ke kuasa, nak hidup ke karunia, ya kebisik dalam kita. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku, di hidupku mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah
mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya Tuhan, pulihkan Tuhan hidup kami, pulihkan api-Mu yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman yang kami dengar hari ini membangkitkan semangat kami dalam kami melayani-Mu. Dan persiapkan kami Tuhan untuk melakukan, untuk kami melihat penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam ministry, baik di gereja kami, baik di tempat tinggal kami, baik di dalam keluarga kami. Hari ini Tuhan Yesus, kami minta Engkau untuk jamahi setiap hati kami. Lord, we pray that you touch every heart this morning, God. As we listen, as we reminded by this Paul, oh God, that we need to fan into flame. Bila kami Tuhan mau dikobarkan oleh firman-Mu, oleh kuasa-Mu, biar kami mengenali apapun Tuhan karunia yang ada di dalam kami, biarlah kami mau memakai karunia itu Tuhan. Dan apapun ya kami yang merasakan tidak punya karunia, hari ini juga Tuhan, Engkau akan berikan karunia yang ada di dalam kami, untuk kami kenal, untuk kami ketahui. Terima kasih Bapa, berkati masa seterusnya kami serahkan kepada tangan-Mu. Firman-Mu ini biarlah sentiasa kami ingat, biarlah sentiasa kami hidupkan dan kami aplikasikan dalam kehidupan ini. Terima kasih Allah Bapa. Kami serahkan semua ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Oke, selamat habis.